saya Inasyara Terning Putri NIM 28031020034 dari D3 Administrasi Keuangan, mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah dengan materi akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama, teknis perhitungan transaksi istisna. Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambahkan 1 unit bangunan seluas 100 meter kuadrat khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 20XA ditandatanganilah akad transaksi istisna penggadaian bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Harga bangunan 150 juta. Lama penyelesaian 5 bulan. Paling lambat tanggal 10. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta. Termin mulai tanggal 10 Agustus. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah penagihan. Transaksi istisna kedua. Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila, pada tanggal 12 Februari 20XA, Bank Berkah Syariah memesan kepada kantor kontraktor PT Torik Konstruktasi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta. Lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank, dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Selanjutnya, penjurnalan transaksi istisna. Transaksi biaya perakat atau bank sebagai penjual. Misalkan pada tanggal 5/20XA untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang. Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 2XA, rekening debit beban perakat yang ditangguhkan yaitu 2 juta. Kredit kasnya 2 juta. Penandatanganan akad dengan pembeli, bank sebagai pembeli. Misalkan kasus Dr. Susila dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban perakat menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 2XA, rekening debit biaya istisnanya 2 juta dan kredit beban perakat yang ditangguhkan 2 juta. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Dalam kasus disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Termin pertama, tingkat penyelesaiannya 20%, tanggal penagihan kontraktor 1 April, penagihan kontraktornya sebesar 26 juta, tanggal pembayaran 8 April, jumlahnya 26 juta. Termin kedua, tingkat penyelesaian 50%, tanggal penagihan kontraktor 15 Mei, penagihan kontraktor sebesar 39 juta, tanggal pembayarannya 22 Mei, jumlahnya 39 juta. Dan termin ketiga, tingkat penyelesaian 100%, tanggal penagihan kontraktor 25 Juni, penagihan kontraktor sebesar 65 juta, tanggal pembayarannya 2 Juli dan jumlahnya sebesar 65 juta rupiah. Misalkan pada tanggal 1 April PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta. 20% dikali 130 juta kepada Bank Berkah Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut.
tanggal 1 bulan 4 XA rekening debit aset istisna dalam penyelesaiannya yaitu Rp26 juta. Hutang istisna debitnya Rp26 juta. Misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 20 XA, jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 15 bulan 5 XA, rekening debit aset istisna dalam penyelesaiannya 39 juta. Kredit hutang istisnanya 39 juta. Dalam rekening 50% dikurangi 20% dikali 130 juta, hasilnya 39 juta. Tanggal 22 bulan 5 XA, debit hutang istisna pembuatan barang 39 juta, kredit kas atau rekening nasabah pemasoknya 39 juta. Misalkan tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 20 XA dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 20 XA, jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 25 bulan 6 XA, rekening debit aset istisna dalam penyelesaiannya yaitu Rp65 juta. Kredit hutang istisnanya Rp65 juta. Pada rekening 100% dikurangi 50% dikali 130 juta rupiah, hasilnya 65 juta rupiah. Pada tanggal 2 bulan 7 XA, debit hutang istisna atau pembuatan barang debitnya 65 juta rupiah, kredit kas atau rekening nasabah pemasoknya 65 juta rupiah. Sekian penjelasan tentang materi akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.